Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan Firman. Sebelum kita mendengarkan Firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati Firman-Mu sehingga Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam melakukan kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih buat Firman-Mu, karena kami butuh Firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan firman Allah akan saya ambil masih dari kitab Kolose, ya, dalam pasal 1 ayat yang keempat. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Jadi ketika kita, saya katakan tadi, ada hasil percaya kepada Yesus. Tadi pagi saya mengatakan ada inward, ada ke dalam, sekarang ada outward, keluar. Apa yang kita perbuat kalau kita keluar, kalau di dalam itu nanti, tadi pagi bisa Anda dengarkan. Nah, mari. Jadi yang pertama dikatakan firman Allah, ada personal growth, ada pertumbuhan secara pribadi, ya. Pertumbuhan yang sangat luar biasa. Apa yang bertumbuh? Iman kita. Apa yang bertumbuh? Kasih kita. Apa yang bertumbuh? Apa yang disenangi oleh Tuhan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi melakukan keinginan kita, tapi kita melakukan keinginan Tuhan, keinginan firman itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka akan ada hasil ke dalam maupun hasil keluar. Dan saat ini saya sedang berbicara soal keluar. Dan saya berharap kita bertumbuh dalam iman, dalam kasih kepada yang lain. Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua dikatakan learn from Him. Jadi selalulah belajar dari Dia, Yesus Kristus. Karena firman Allah juga berkata kepada kita bahwa belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Jadi kalau Yesus itu mengatakan belajar kepada Dia, karena ada sesuatu yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu bagaimana Yesus itu mengajar, preaching, teaching, and healing. Dia bukan hanya berkhotbah, tapi juga dia mengajar, tapi dia juga menyembuhkan. Dan kita belajar dari Dia supaya kita tidak gagal dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, terutama dalam ketaatan kepada Dia dalam melakukan kehendaknya. Dan yang ketiga dikatakan tell gospel to the others. Jadi memberitakan Injil itu kepada orang lain. Suka atau tidak suka, kalau Anda tidak bisa berkata-kata, bertindaklah dari perbuatanmu. Jangan Anda sudah tidak bisa berkata-kata tentang Yesus, perbuatan Anda menjadi melakukan hawa nafsu. Sementara saya sudah pernah katakan beberapa waktu yang lalu bahwa orang yang berada dalam Kristus Yesus, dia tidak mengumbar hawa nafsunya. Karena adanya perubahan dari dalam, karena adanya sesuatu yang Tuhan lakukan, renewal, pembaharuan yang Tuhan lakukan dari dalam, sehingga kita bisa keluar untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam Tuhan yang dapat dilihat, menjadi garam ilahi, ya, yang dapat dirasakan, menjadi terang yang dapat memberikan arah. Jadi itu yang dimana Injil itu menjadi kekuatan bagi setiap kita, karena kita tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau Injil itu menjadi kekuatan Allah, kita tidak usah malu memberitakan siapa Yesus, tidak usah malu siapa yang sudah membuat kita mengalami pembaharuan sehingga kita tidak berpikir seperti orang dunia berpikir, bertindak seperti orang dunia bertindak. Saya kagum kepada anak presiden, wali kota, ya, Solo. Ada orang yang merasa dia menghina bapaknya, tetapi kemudian dia membalas yang jahat dengan yang baik. Dia cari orang itu karena dia sudah dipecat dengan mau memberikan pekerjaan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada orang banyak berpikir, kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Kamu sadis, aku lebih sadis. Kamu jahat, aku lebih jahat. Tapi Yesus berkata,
dengan jelas berkata, jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Doakan musuhmu, berikan yang terbaik. Jadi Injil itu adalah kasih Tuhan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Biarkan firman-Mu kami lakukan dalam melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Salam Indonesia, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati.